Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya dari kelas A, program studi pendidikan bahasa Inggris. Pertama-tama, saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan dan kemurahan hatinya untuk melakukan presentasi proposal ini secara online. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu saya yang telah memberikan saya kesempatan dalam melakukan presentasi ini. Dan saya berterima kasih karena telah membantu saya dalam mengevaluasi, mengoreksi apa saja kesalahan yang terjadi dalam pembuatan proposal ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul tentang peningkatan kemampuan membaca pemahaman pada siswa kelas 7 SMP Buah Buir dengan menggunakan strategi kegiatan membaca terarah. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan 3 poin utama, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan yang meliputi yang pertama latar belakang masalah, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Adapun poin utama yang kedua yaitu bab 2 tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi teoritis, kemudian penelitian yang relevan, selanjutnya kerangka pikir, dan yang terakhir hipotesis tindakan. Kemudian bab 3 yang meliputi yang pertama itu jenis penelitian, yang kedua populasi sampel dan teknik sampling, dan yang ketiga itu teknik pengumpulan data, yang keempat instrumen penelitian, dan yang terakhir itu validitas dan reliabilitas. Yang pertama yaitu pendahuluan. Saya akan mengulas secara singkat latar belakang masalah. Jadi pembelajaran membaca yang terjadi di kelas biasanya dilakukan dengan cara guru memberikan tugas kepada siswa untuk membaca bahan bacaannya. Jadi sebelum kegiatan dilaksanakan, guru berceramah tentang informasi yang dianggap penting yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh siswa. Jadi selanjutnya siswa melakukan kegiatan membaca wacana dan dari awal sampai akhir, yang dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum mereka paham apa isinya. Jadi kegiatan membaca yang dilalui selama ini oleh siswa adalah mereka itu langsung ke tahap bacaan, membaca, dan diikuti tahap aktivitas tindak lanjut. Dan untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Jadi salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam membaca pemahaman yaitu strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah strategi membaca terarah. Jadi strategi kegiatan membaca terarah ini merupakan strategi yang terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap pertama yaitu persiapan, yang kedua itu tahap membaca secara terbimbing, dan tahap yang ketiga tahap aktivitas tindak lanjut. Jadi tahap-tahap membaca dalam strategi kegiatan membaca terarah ini merupakan tahap-tahap yang
sistematis yang harus dilakukan seseorang pembaca agar pemahaman terhadap isi bacaannya menjadi lebih baik. Dan strategi kegiatan membaca terarah ini memiliki tujuan yang utama, yaitu agar siswa memiliki tujuan membaca yang jelas dengan menghubungkan berbagai pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya. Jadi untuk membangun pengembangan, siswa dapat membangun pemahaman berdasar latar belakang di atas ini. Maka saya ingin mengkaji kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 7 SMP 2 Buir dengan menggunakan strategi kegiatan membaca secara terarah ini. Oke, poin selanjutnya yaitu poin yang kedua, rumusan masalah. Karena ketika ada suatu latar belakang masalah, pasti akan ada rumusan masalahnya. Jadi poin yang kedua ini, rumusan masalah yang saya ambil ini adalah bagaimana pendekatan peningkatan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 7 SMP 2 Buir dengan menggunakan strategi membaca terarah. Kemudian poin yang ketiga yaitu tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua tujuan, yaitu yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Jadi tujuan yang pertama ini tujuan umum. Dari penelitian yang dilakukan ini adalah bertujuan untuk mengetahui peningkatan pembelajaran membaca pemahaman siswa kelas 7 SMP 2 Buir ini dengan menggunakan strategi kegiatan membaca terarah. Kemudian tujuan khususnya dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 7 SMP 2 Buir dengan menggunakan strategi membaca terarah ini. Oke, poin yang selanjutnya itu manfaat penelitian. Pasti ketika melakukan suatu penelitian pasti diharapkan manfaat dari penelitian itu. Jadi dalam penelitian ini manfaatnya itu terbagi menjadi tiga belah pihak, yaitu yang pertama itu bagi siswa, dan yang kedua itu bagi guru, dan yang ketiga bagi sekolah. Yang pertama bagi siswa, manfaatnya itu siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran membaca pemahaman sehingga mutu dan proses dan hasil dapat meningkat secara lebih jauh. Siswa juga dapat mengembangkan kepribadiannya, bertambah wawasan. Oke, poin yang selanjutnya itu manfaat penelitian. Pasti ketika melakukan suatu penelitian pasti diharapkan suatu manfaat dari penelitian itu. Jadi di sini manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi tiga belah pihak, yaitu pihak yang pertama itu bagi siswa, yang kedua bagi guru, dan yang ketiga itu bagi sekolah. Manfaat bagi siswanya itu siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran membaca pemahaman sehingga mutu dan proses hasilnya dapat meningkat secara lebih jauh. Jadi siswa itu juga dapat mengembangkan kepribadiannya, bertambah wawasan dan meningkat kemampuan membacanya. Kemudian manfaat bagi guru, yaitu guru dapat sebagai solusi pemecahan masalah rendahnya kemampuan membaca pemahaman,
Selanjutnya, penelitian ini juga bermanfaat bagi guru dalam memperoleh pengalaman profesional dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan strategi kegiatan membaca terarah ini. Kemudian manfaat pihak ketiga ini yaitu bagi sekolah, yaitu dapat meningkatkan kualitas proses belajar, mengajar, dan dengan demikian kualitas sekolah juga akan lebih baik. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Poin pertamanya itu deskripsi teoritis. Di sini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama pembelajaran membaca di sekolah, dan yang kedua kemampuan membaca pemahaman. Yang pertama, pembelajaran membaca di sekolah. Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang berhubungan dengan membaca. Membaca juga merupakan suatu proses yang aktif yang bertujuan untuk memerlukan strategi. Jadi membaca juga merupakan suatu proses pengucapan tulisan untuk mendapatkan isinya. Kemudian pengucapan tidak selalu dapat didengar, misalnya membaca dalam hati. Selanjutnya membaca juga merupakan aktivitas yang tidak bisa dilepaskan dari menyimak, berbicara, menulis, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu kemampuan membaca pemahaman. Selanjutnya poin yang kedua itu kemampuan membaca pemahaman. Kemampuan membaca ini memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena seseorang yang memiliki kemampuan membaca tentu juga dapat mudah untuk berkomunikasi dengan misalnya dengan bahan tulis. Bahkan dengan kemampuan membaca, seseorang mampu menggali informasi, menambah wawasan, dan memperdalam ilmu pengetahuannya. Namun tidak seorang mampu membaca dengan pemahaman yang baik. Kemampuan membaca pemahaman ini merupakan seperangkat keterampilan untuk memperoleh pengetahuan yang digeneralisasikan yang dapat memungkinkan seseorang untuk memperoleh dan mewujudkan informasi sebagai hasil bacaan itu. Jadi kesempurnaan hasil membaca siswa dapat tercapai jika siswa itu mampu menghubungkan informasi yang baru dengan yang terdapat dalam bacaannya, dengan latar belakang atau pengetahuan yang telah dimilikinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa membaca pemahaman ini merupakan suatu kegiatan membaca yang dilakukan untuk memahami isi bacaan, yang mencari ilmu, yang mencari informasi yang terdapat dalam suatu teks bacaan. Oke, poin berikutnya yaitu penelitian yang relevan. Jadi penelitian yang relevan ini adalah penelitian dengan strategi directed reading activity untuk meningkatkan kemampuan memahami konten subjek yang disusun oleh Indah Tripurwati 2007. Jadi persamaan penelitian ini adalah keduanya menggunakan jenis penelitian yang sama, yaitu penelitian tindak kelas. Selain itu, kedua penelitian ini menggunakan strategi kegiatan membaca terarah. Sedangkan untuk menunjukkan bahwa strategi directed reading activity ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami konten subjek. Jadi dalam penelitian ini membahas tentang kemampuan membaca, khususnya membaca pemahaman, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut relevan dan dengan penelitian ini dan membahas tentang kemampuan membaca pemahaman.
Jadi perbedaan yang terletak dalam penelitian kedua ini pada subjek penelitian dan jenis penelitiannya. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 7 SMP 2 buir dan menggunakan strategi tindakan kelas. Sedangkan penelitian sudah dilakukan terhadap siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Sedayu dengan menggunakan desain penelitian dan eksperimen. Kemudian saya akan menjelaskan ke poin yang berikutnya, yaitu C, kerangka pikir. Jadi pembelajaran membaca pemahaman yang selama ini dilakukan di sekolah belum berjalan secara maksimal karena siswa diminta untuk membaca suatu wacana kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan isi wacana tersebut. Pembelajaran membaca di sekolah ini masih bersifat konvensional sehingga siswa kurang antusias dan cepat merasa bosan. Jadi, untuk mengatasi permasalahan ini, kita memerlukan suatu strategi pembelajaran sebagai variasi dalam pembelajaran membaca pemahaman. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah membaca terarah. Karena tahap dari strategi ini adalah, yang pertama itu ada tahap persiapan, yang kedua itu tahap persiapan yang meliputi konsep latar belakang, pengembangan minat, pengenalan kosakata baru, dan untuk memahami teks bacaan. Dan tahap kedua itu membaca dengan hati, membaca dengan dalam hati dan dapat memahami teks bacaannya. Dan yang tahap ketiga itu adalah aktivitas tindak lanjut yang ditunjukkan untuk mengembangkan pemahaman pada kemampuan siswa dapat sejalan dengan kegiatan membaca yang siswa lakukan. Jadi pembelajaran membaca dengan menggunakan strategi kegiatan membaca terarah ini akan mendorong siswa untuk membaca dan meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa itu memiliki kemampuan membaca pemahamannya secara optimal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari gambar kerangka pikir sudah saya buat. Di sini kondisi awal sebelum melakukan suatu tindakan, yaitu ini dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama itu metode yang digunakan oleh guru itu masih secara menonton, dan yang kedua itu siswa masih kesulitan dalam memahami teks bacaan dan mereka itu masih bersikap pasif dan mereka itu sangat cepat merasa bosan dan mereka itu kurang tertarik dengan mengikuti pembelajaran. Jadi poin yang kedua ini yaitu tindakan yang akan dilakukan. Jadi tindakan yang akan dilakukan ini yaitu menggunakan strategi kegiatan membaca terarah untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman pada siswa. Dan poin yang ketiga ini adalah kondisi akhir yang akan diharapkan. Jadi kondisi akhir yang akan diharapkan dengan melakukan strategi ini adalah yang pertama, jadi poin yang ketiga ini adalah kondisi akhir yang diharapkan. Jadi kondisi akhir yang diharapkan dalam melakukan strategi ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu siswa itu diharapkan lebih tertarik dan aktif dalam pembelajaran. Dan yang kedua ini
yaitu proses pembelajaran berjalan secara aktif dan kreatif. Dan kondisi yang diharapkan yang ketiga adalah siswa mampu menghubungkan pengetahuan yang lebih dimiliki oleh siswa itu sebelumnya. Dan yang keempat, siswa itu mampu atau dapat menghubungkan kepribadiannya dan bertambah wawasan dan mampu meningkatkan kemampuan membacanya. Oke, sekarang kita lanjut ke poin terakhir dari bab 2 ini, yaitu poin yang D, hipotesis tindakan. Jadi berdasarkan kerangka pikir di atas tadi, hipotesis tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada pembelajaran membaca pemahaman dengan menggunakan strategi membaca terarah pada siswa kelas 7 SMP 2 Buir akan meningkat dan mereka mampu untuk mendorong siswa untuk membaca dan meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa itu memiliki suatu kemampuan dalam membaca pemahaman secara optimal. Sekarang kita masuk ke bab terakhir, bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di sini yang pertama itu jenis penelitiannya. Jadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindak kelas, yang merupakan bagian dari penelitian tindakan yang menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Penelitian tindakan kelas ini adalah sebuah bentuk kegiatan refleksi dari yang dilakukan oleh para pelaku atau guru-guru pendidikan dalam suatu situasi pendidikannya untuk memperbaiki rasionalitas dan keadilan dalam pembelajaran. Dengan demikian, penelitian tindakan kelas ini adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh misalnya pelaku pendidikan itu yang bertujuan atau yang melakukan penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbaikan mutu dalam praktik atau dalam melakukan suatu pembelajaran. Oke, selanjutnya poin yang kedua dari bab 3 ini, yaitu populasi sampel dan teknik sampling. Jadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMP 2 Buir dengan jumlah siswa 23 orang. Jadi penentuan kelas didasarkan pada tingkat permasalahan yang dimiliki sesuai dengan hasil observasi dengan guru yang dilakukan sebelum penelitian. Jadi masalah yang diperoleh yaitu banyak hasil belajar siswa yang masih kurang dari target, yang ketentuan dari kriteria ketuntasan minimal KKM. Sementara objek penelitian ini adalah kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 7 SMP 2 Buir. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu teknik pengumpulan data. Jadi sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data itu. Jadi berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Oke, yang pertama itu data primer, yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk bermaksud yang khusus untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang ditangani olehnya. Jadi data ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber
pertama atau tempat pertama dia melakukan objek penelitian itu. Kemudian sedangkan data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan suatu masalah yang sedang dia hadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat dalam literatur atau artikel, jurnal, serta situs di internet yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian daripada itu, selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti juga adalah sumber data sekunder, yaitu yang dapat mereka bisa dapati melalui berbagai sumber, yaitu bisa dari literatur, artikel, serta situs dari internet juga. Yang penting berhubungan dengan penelitian yang dilakukannya. Oke, sekarang kita masuk ke poin berikutnya, yaitu instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian ini adalah alat yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang meliputi lembar observasi, catatan lapangan, pedoman wawancara, tes dan hasil membaca pemahaman, dan penggunaan dokumentasi yang misalnya yang berupa foto-foto dalam penelitian itu. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, yaitu teknik analisis data. Jadi penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, kualitatif dan kuantitatif, yaitu untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diberi suatu tindakan. Jadi analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis hasil observasi dan hasil wawancara, analisis kuantitatif. Sedangkan analisis kuantitatifnya itu digunakan untuk menganalisis hasil tes belajar siswa dan mengetahui hasil belajar siswa dalam hubungannya dengan misalnya dengan penguasaan materi yang akan diajarkan oleh guru, yaitu keterampilan membaca dalam memahami isi bacaan dan penilaian proses membaca pada siswa. Jadi data hasil penelitian ini tergolong data kuantitatif, dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan cara menghitung kuantitas klasikal dan ketuntasan individual dan ketuntasan individualnya. Saya akan melanjutkan ke poin yang terakhir, yaitu validitas dan reliabilitas. Yang pertama itu validitas. Validitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah validitas proses dan validitas hasil. Jadi validitas proses ini merupakan suatu tujuan yang dicapai dengan cara peneliti dan guru berkolaborasi secara optimal, secara intensif dalam semua kegiatan yang terkait dalam melakukan penelitian. Sedangkan validitas hasilnya validitas hasil itu dapat dipakai pada saat melakukan suatu refleksi pada akhir pemberian tindakan pertama, di mana setelah itu akan muncul suatu permasalahan yang baru, sehingga dapat menyebabkan pembelajaran kurang berhasil. Jadi dari hasil tersebut diterapkan suatu pemecahan masalah pada pemberian tindakan pada berikutnya. Jadi sebagai upaya perbaikan bertahap agar mencapai hasil suatu pembelajaran yang maksimal. Selanjutnya poin yang kedua itu adalah reliabilitas. Jadi menurut Madya 2009 nomor 45 ini menjelaskan bahwa salah satu cara untuk kita mengetahui sejauh mana data yang dikumpulkan
reliable adalah dengan mempercayai penelitian itu sendiri. Karena reliabilitas dalam suatu penelitian ini adalah dengan kita menyajikan data asli seperti catatan lapangan, transkrip wawancara, hasil dari observasi, dan hasil penilaian tes kemampuan membaca pemahaman siswa itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dalam presentasi ini. Banyak kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini. Saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.